Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kusmiati. Video yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis di Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor induk mahasiswa 28922700001 dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan dengan tingkat pengaturan tertentu dan dibentuk menurut sebuah aturan tertentu. Perhatikan pola bilangan-bilangan berikut. Yang pertama 2, 4, 6, 8. Kemudian nomor 2 ada 1, 3, 5, 7. Kemudian yang ketiga ada 3, 6, 9, 12, 15. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Suku KN suatu barisan bilangan dilambangkan dengan UN. Pada barisan bilangan 2, 4, 6, dan 8 diperoleh U1 sama dengan suku ke-1 yaitu 2, U2 sama dengan suku ke-2 yaitu 4, U3 suku ke-3 sama dengan 6, dan U4 suku ke-4 sama dengan 8. Jadi, barisan bilangan 2, 4, 6, dan 8 memiliki 4 buah suku. Menentukan rumus KN suatu barisan. Rumus suku KN barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini adalah baris yang nilai setiap sukunya didapat dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Berikut saya cantumkan rumus suku KN aritmatika. Rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B. Keterangannya UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, B selisih dari suku-suku yang berdekatan. Contohnya UN sama dengan A ditambah N-1 tutup kurung B, UN sama dengan A ditambah BN min B, UN sama dengan BN plus A min B. Rumus suku ke N barisan geometri. Sekarang ke rumus suku ke N di barisan geometri. Barisan geometri ini adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Intinya, aritmatika berselisih penambahan dan pengurangan, sementara barisan geometri melalui perkalian. Rumusnya UN sama dengan AR kuadrat N-1. Keterangannya UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, B selisih dari suku-suku yang berdekatan, dan R adalah rasio. Contoh soal. Apa rumus ke N dari barisan 6, 10, 14, dan 18? Diketahui A sama dengan 6, B sama dengan 4, ditanya UN. Maka penyelesaiannya adalah UN sama dengan A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B, UN sama dengan 6 ditambah buka kurung N-1 tutup kurung 4, UN sama dengan 6 ditambah 4N dikurang 4, UN sama dengan 4N ditambah 2. Jadi rumus suku ke N pada barisan ini adalah 4N plus 2. Pengertian deret bilangan. Deret bilangan sendiri bisa disebut dengan salah satu cabang ilmu dalam matematika yang masih ada hubungannya dengan barisan bilangan. Deret bilangan terdiri dari dua macam seperti halnya barisan bilangan, yakni deret bilangan aritmatika dan deret bilangan geometri. Langkah awal untuk mempelajari deret bilangan aritmatika dan geometri maka harus memahami terlebih dahulu mengenai pengertian deret bilangan itu sendiri. Deret aritmatika bisa didefinisikan sebagai suatu jumlah dari suku-suku barisan bilangan aritmatika. Deret sendiri merupakan hasil penjumlahan pada barisan bilangan aritmatika. Akan tetapi, deret tidak selalu menjumlahkan keseluruhan suku dalam suatu barisan. Rumusan deret sendiri hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya hanya hingga sampai suku yang diperintahkan saja. Untuk menghitung deret matematika, maka perlu menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN tutup kurung, atau bisa juga dengan Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B tutup kurung. Keterangannya Sn sama dengan jumlah suku pertama, A suku pertama, N banyaknya suku, UN suku ke N, B adalah beda atau selisih. Notasi sigma. Notasi sigma yang ditulis dengan lambang sigma adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Tujuan dari penggunaan notasi ini adalah untuk meringkas penjumlahan yang panjang dan rumit yang terdiri dari suku-suku atau deret tertentu.
Dengan kata lain, notasi sigma memiliki fungsi untuk mempermudah dalam menulis perhitungan suatu penjumlahan yang panjang. Rumus notasi sigma yaitu sigma dari I sama dengan M sampai N dari UI. Artinya notasi sigma di atas merupakan penjumlahan semua UI untuk nilai I dari M sampai dengan N. Keterangannya lambang sigma, I sama dengan indeks penjumlahan, M sama dengan batas bawah penjumlahan, N sama dengan batas atas penjumlahan. Contoh notasi sigma. Maksud dari nota sigma di atas adalah jumlahkan sesuai I dimulai dari I sama dengan 3 sampai I sama dengan 6, sehingga jika notasi tersebut kita jabarkan maka akan menjadi seperti berikut. Pengertian barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini bisa kita sebut dengan beda. Simbolnya adalah B. Kalau deret aritmatika adalah jumlah suku ke N pertama pada barisan aritmatika. Misalnya di suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 1, suku pertama di barisan aritmatika disimbolkan dengan U1 atau A. Lalu di suku kedua U2 yaitu 4. Suku ketiga U3 yaitu 7, suku keempat U4 yaitu 10 dan seterusnya. Berarti barisan ini memiliki beda, yaitu 3 pada setiap sukunya. Berikut adalah gambar rumusnya, yaitu UN sama dengan A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B, A sama dengan U1, B sama dengan UN min UN min 1, UT sama dengan setengah buka kurung A plus UN tutup kurung, UT sama dengan buka kurung U1 ditambah UN tutup kurung dibagi 2. T sama dengan buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 2. Sn sama dengan setengah N buka kurung A plus UN tutup kurung. Sn sama dengan setengah N buka kurung 2A ditambah buka kurung N min 1 tutup kurung B tutup kurung. UN sama dengan Sn min Sn min 1. Bentuk umumnya jika barisan A, A ditambah B, A ditambah 2B, A ditambah 3B, sekian-sekian, A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B. U1, U2, U3, U4, sekian-sekian sampai UN. Jika hal tersebut adalah deret, maka rumusnya A ditambah buka kurung A plus B tutup kurung ditambah buka kurung A plus 2B tutup kurung ditambah sekian-sekian ditambah buka kurung A plus buka kurung N min 1 tutup kurung B tutup kurung. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U sekian ditambah UN. Contoh soal. Misalnya terdapat barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, maka suku pertama sama dengan U1 sama dengan A sama dengan 1, suku kedua U2 sama dengan 3, suku ketiga U3 sama dengan 5, dan seterusnya sampai suku ke N sama dengan UN. Beda atau selisih suku pertama dengan suku kedua dengan suku ketiga, dan seterusnya. B sama dengan U3 min U1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. B sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. B sama dengan U4 dikurang U3 sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi B sama dengan 2. Kita diminta mencari suku KN atau UN dari barisan bilangan tadi. Kalau semisal yang ditanya adalah suku ke-7 atau U7, caranya gampang ya guys. Kamu tinggal tambahkan saja suku ke-6 atau U6 dengan nilai bedanya. B sama dengan U7 min U6, U7 sama dengan U6 ditambah B, U7 sama dengan 11 ditambah 2 sama dengan 13. Rumus mencari suku ke N barisan aritmatika. UN sama dengan U1 ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B, atau UN sama dengan A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B. Sekarang kita coba cari suku ke-20 menggunakan rumus di atas. UN sama dengan A plus buka kurung N-1 tutup kurung B, U20 sama dengan 1 ditambah 20 min 1 tutup kurung 2, U20 sama dengan 1 ditambah buka kurung 19 dikali 2 tutup kurung, U20 sama dengan 1 ditambah 38 sama dengan 39. Jadi suku ke-20 barisan aritmatika tersebut adalah 39. Selanjutnya ada rumus mencari suku tengah atau UT. Suku tengah adalah suku yang posisi atau letaknya tepat berada di tengah-tengah barisan aritmatika.
Suku tengah ini hanya bisa dicari jika banyak suku-sukunya ganjil. Rumus suku tengah barisan aritmetika adalah sebagai berikut. UT sama dengan setengah buka kurung A plus UN tutup kurung. Contoh soalnya terdapat barisan aritmetika 3, 6, 9, 12 sampai dengan 81. Diketahui A sama dengan 3, B sama dengan U2, min U1 sama dengan 6, min 3 sama dengan 3. UN sama dengan 81. Maka penyelesaiannya adalah UT 1/2 buka kurung A ditambah UN tutup kurung, UT sama dengan 1/2 buka kurung 3 ditambah 81, UT sama dengan 1/2 buka kurung 84 tutup kurung, UT sama dengan 42. Terima kasih, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.